Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini gua pengen ngebahas materi yang jarang banget dibahas di bootcamp ya. Ya, kira-kira apa itu materinya? Buat kalian yang mau jawab React, Vue, apa itu? Tentu saja kalian salah ya guys ya. Apalagi yang mau jawab PHP itu apa itu PHP yang banyak dolarnya yang bikin sakit mata nggak jelas itu ya. Nah itu salah besar ya guys ya. Jadi di video kali ini gua mau bahas seputar tentang ya bener banget Open Graph. Bang kebalik bang kebalik. Dah lah apalah ini ya. Berhenti aja lah gua ngonten anjir. Nggak jelas kayak gini yuk. Yap, oke guys. Jadi Open Graph itu apa? Nah, simpelnya Open Graph itu kalau kita ketikkan sesuatu misalnya di sini, kita ketikkan website kita di sini misalnya. Nah, itu dia bakalan muncul kayak beginian guys. Kurang lebih. Nah, ini harusnya dia ada gambarnya ya, tapi kita nggak tahu ini. Kita coba lagi. Yap, jadi dia bakalan muncul yang kayak beginian guys. Oke, nah ini kalau kita kirim. Nah, ya bakalan muncul ada bagian gambarnya, kemudian ada title, deskripsi, dan juga ada bagian URL-nya guys. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini gua bakalan ngasih contoh ke salah satu project Next.js. BTW ini tutorialnya pakai Next.js ya guys ya. Nah, tapi seharusnya untuk framework yang lain itu sama aja kayaknya. Kalian coba explore sendiri ya guys ya. Nah, oke, jadi di sini tuh nama websitenya itu adalah Nugas ya. Oke, kita coba ketikkan linknya. BTW ini websitenya gua hosting di Vercel ya guys ya. Nah, kurang lebih kayak gini doang. Jadi dia nggak muncul gambarnya ya. Nah, ini kenapa? Karena kita belum setup untuk Open Graph-nya guys. Nah, oke, kita gas setup sekarang nih guys ya. Nah, oke. Jadi di Next.js sendiri itu cara untuk menambahkan Open Graph itu gimana? Nah, itu gampang banget. Yang pertama itu kalian pastikan itu untuk baca dokumentasinya dulu guys ya. Oke, jadi kalau kita lihat di dokumentasinya Next.js. Nah, oke, di bagian docs. Nah, terus kalian cari di bagian metadata dan OG image di sini. Kalian scroll aja ke bagian bawah. Nah, di sini kalian cukup ikuti aja tutorialnya yang kayak beginian. Nah, ini tapi ini bukan Open Graph ya, ini cuma metadata biasa. Nah, kalian cari aja yang ada Open Graph-nya. Di sini scroll, kita cari. Dan yap, nah ini kita ada tulisan static Open Graph image. Nah, di sini kalian coba baca-baca. Nah, di sini ada bagian Open Graph image and Twitter. Nah, kalian tinggal klik aja, guys. Nah, sini udah dicontohkan harusnya sih. Nah, kalian tinggal baca-baca aja. Nah, tapi di sini kita langsung aja praktek. Nah, intinya caranya adalah sama seperti tadi, yaitu kalian define dulu di bagian layout sini.
kalian taruh metadata seperti ini, kopas sajalah. Nah, kemudian di sini kalian tinggal menambahkan open graph. Nah, tuh. Jadi kayak gini. Nah, dia objek ya guys ya. Nah, di dalam open graph ini kita harus memasukkan tiga properti ya. Jadi ada tiga properti. Yang pertama itu ada title. Nah, title ini bebas ya, bisa kalian isikan apa aja. Rekomendasi dari gua itu samain aja sama title yang di atas ini. Tapi ya itu tergantung dari kalian aja sih. Oke, di sini gua bakalan nulis title-nya jadi Nubes saja. Terus selain title itu ada description. Ini deskripsi dari website kalian ya guys ya. Manajemen. Oke. Kemudian yang lainnya lagi adalah image. Nah, untuk image ini dia gimana? Untuk image sendiri itu dia kalau kita mau nambahin image, jangan lupa kita harus masukin dulu image-nya ke dalam folder public ini ya. Nah, ini di dalam folder public. Di sini gua pakai contoh image yang ini. Nah, ini nanti harusnya muncul ya guys. Oke. Nah, terus cara untuk masukin image-nya ini gimana, Bang? Nah, caranya itu bukan dengan kalian kayak ini ya, slash webinar.ly. Nah, itu bukan. Nah, tapi kalian harus masukin namanya lengkap. https. Nah, ini masukkan domain kalian ya. Ini domain gua. Nah, itu masukin nama domain. Kemudian diikuti sama nama filenya. Nah, nama filenya. Nah, di sini gua namanya webplannerly/image.png. Oke. Image.png. Nah, jadi kayak gini guys, harus kayak gini. Yang pertama itu kalian masukkan domain, nama domain kalian, kemudian diikuti dengan nama file kalian. Dan ingat harus di save di folder public ya guys ya. Kalau gua sih. Nah, setahu gua harus di public ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian bisa nambahin URL ya. URL ini fungsinya buat apa? Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, di bagian bawah sini itu ada samar-samar URL dari website kita ya. Nah, kalau kita nggak nambahin, nah otomatis ya sebenarnya mungkin di sini itu juga udah otomatis ya sebenarnya ditambahin dari Next.js-nya. Tapi ya tetap aja kurang enak ya. Jadi bagusnya lebih baik kita taruh juga. Misalnya di sini taruh Steam kayak gini aja guys. Terserah kalian mau nulis pakai HTTPS kayak mau pakai apa gitu. Nah, itu terserah kalian. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, oke, setelah selesai nih guys, sepertinya kita udah selesai untuk mengatur Open Graph. BTW sebenarnya selain Open Graph itu ada yang lain, yaitu Twitter Card ya guys ya. Nah, kurang lebih sama. Nah, kalau Twitter Card kalian tinggal ketikkan aja Twitter. Kemudian isinya sama, di sini ada title, ada image, nah itu sama ya guys ya. Kalian tinggal masukin aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah kita tinggal save aja. Nah, kemudian kita deploy ulang ya. Jangan lupa sebelum itu kita commit dulu ya di sini. Kita commit dulu. Nah, BTW di
Di VS Code itu komitnya udah gampang banget ya guys ya, nggak perlu pakai terminal. Itu mah yang pakai terminal itu cuma ya orang-orang gabut aja ya guys ya, tinggal komit. Nah, kemudian tinggal kita change aja, kita push ke GitHub ya guys ya. Yap. Oh iya guys, ini jadi sudah gua commit ya guys ya, kita tinggal nungguin aja dari Vercel-nya di sini. Kita lagi nungguin, nanti ini bakalan di deploy ulang ke Vercel. Ini kita tinggal nunggu saja. BTW Vercel itu kalau kalian push ke GitHub itu dia deploy-nya langsung otomatis ya guys ya. Jadi hati-hati ya. Buat kalian yang mau nge-push perubahan itu sebaiknya kalian menggunakan branch yang berbeda dulu. Baru nanti kalau udah fix baru di merge ya ke branch yang utama ke main. Itu sedikit tips dari gua sih guys. Jadi ini jangan ditiru ya. Gue langsung ke main. Langsung push ke main. Sampai ininya centang ya. 2000 years later. Nah, oke guys, BTW di sini udah centang ya. Nah, sekarang tinggal kita tes aja ya guys ya. Oke, untuk pengetesannya sendiri itu cukup gampang. Kita balik lagi ya ke WhatsApp. Kemudian kita tinggal tambahin slash aja. Nanti dia bakalan loading ulang. Kita tunggu. Dan yap, kalian lihat guys. Sekarang ininya sudah berubah. Dan kalau kita send, nah kalian bisa lihat ya guys ya, perbedaannya. Yang sebelum dan yang sesudah. Oke guys, jadi gitu aja sih tutorial dari gua ya. Dan ini ilmu yang jujur agak jarang gua temui guys. Karena kebanyakan konten kreator atau pengajar-pengajar di bootcamp itu mereka hanya mengajarkan yang basic-basic dan lebih ke codingnya aja guys. Dan Open Graph ini dia lebih ke additional aja guys. Jadi ini opsional. Kalaupun dipraktekkan ini bagus ya. Tapi kalau tidak pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya walaupun mungkin kalau kalian share itu link kalian ke WhatsApp atau ke sosial media itu pasti lebih enak kalau ada gambarnya, ada title-nya, deskripsinya itu tentu saja lebih enak dan lebih menarik ya guys ya. Jadi buat kalian yang belum tahu atau mungkin baru tahu, nah itu kalian wajib untuk praktekkan ya guys ya. Nah, oke guys, jadi begitu aja dan jangan lupa untuk subscribe guys.